Langsung kita mulai aja, kita tambahin switch di sini. Karena kita ingin menghubungkan dua switch, so tambahin di sini dua switchnya. Nah, ini switch Cisco. Terus kita tambahin laptop boleh, PC juga boleh. Terus kita tambahin di sini kabel konsol. Oke, kabel konsolnya udah terhubung. Kita set dulu si switch satunya. Kita masuk ke terminal. Di sini kita setup dulu. Oke, enable config T. Langsung konfigurasi, terus no IP domain lookup. Kita no IP domain lookup dulu biar nggak minta akses domain supaya bisa ngeping nantinya setelah kita tambahin si IP-nya. Terus kita bisa tambahin banner juga di awal kalau ada user yang ingin login. So kita tambahin banner OTD stake, silahkan login. Oke, terus kita karena di sini udah ada biasanya bawaan VLAN 1, jadi kita buat VLAN baru. VLAN 10. Oke, terus kita kasih nama VLAN-nya client. Oke, kita buat satu lagi VLAN 20. VLAN 20-nya kita pakai untuk client 2. Oke, terus kita tambahin dulu rank yang bakal kita pakai itu di interface mana. So kita pakai interface 1 dan 2 aja. Interface rank pas Ethernet 0, 1, 2. Lanjut export mode akses. Oke, kita ganti dulu ke switch port mode akses biar nanti VLAN-nya kita bisa tambahin di sana. Terus langsung aja kita tambahin VLAN-nya switch port akses VLAN 10. Oke, switch port akses VLAN 10. Udah kita tambahin akses VLAN 10 ke 1 dan 2. Terus kita tambahin lagi ke INT-rank pas Ethernet 034. 0, 3 dan 4. Oke, kita switch port mode akses dulu. Kita tambahin VLAN-nya switch port akses VLAN 20. Balik switch port akses VLAN 20. Oke, jadi di sini VLAN-nya udah kita tambahin ya. Untuk VLAN 10 sendiri kita udah tambahin ke fast Ethernet 0, 1, dan 2. Terus yang untuk VLAN 20 kita udah tambahin ke fast Ethernet 3 dan 4. Kita end dulu. Terus untuk penghubung dari si antara kedua switch-nya kita hubungkan melalui interface si gigabit Ethernet-nya. So kita langsung aja masuk ke interface G01. Oke, kita udah masuk di G01. Terus kita rubah jadi switch port mode terang. Nah, switch port mode terang ini kita membuka akses
port untuk semua VLAN yang menjadi jalan untuk si VLAN melalui si interface gigabit Ethernet 01 ini. N. Oke, sudah berhasil. Nah, kita bisa cek VLAN-nya apakah sudah tertambah atau belum. Nah, di sini kita bisa lihat VLAN 10 kita tadi sudah tambahin ke port fast Ethernet 1 dan 2, terus VLAN 20 ke fast Ethernet 3 dan 4. Nah, sekarang kita baru tambahin lagi IP untuk si VLAN-nya. Interface VLAN 10. Oke, kita kasih IP address 172.16.10.1 255.255.255.0. Kita kasih subnetnya 255 aja /24. Oke, terus no SH. Maksud no SH ini yaitu biar si VLAN-nya tetap aktif, dia nggak shutdown. Jadi perlu mengaktifkan fitur no shutdown pada si VLAN-nya, biar VLAN-nya tetap aktif. Oke, kita aktifin no SH. Dah, terus kita tambahin lagi si IP untuk interface VLAN 20-nya. Kita tambahin IP address 172.16.72 lagi deh, 168.10.1 255.255.0. Oke, terus no SH. Nah, terus kita simpan dulu si konfigurasinya biar nanti si switch-nya ketika di restart dia tidak akan reset kembali. Jadi kita perlu simpan dulu konfigurasinya. Kita masuk ke copy run start. Enter aja di bagian sini. Oke. Nah, konfigurasinya udah tersimpan. So, di sini udah tersimpan. Jadi kita tinggal tambahin lagi aja si kabel strike pas Ethernet 0. Nah, ini di pas Ethernet 1. Terus si laptop yang ini kita tambahin juga Ethernet 0 ke pas Ethernet 3. Interface yang kita setting dan kita beri konfigurasi VLAN di dalamnya yaitu fast Ethernet 1 dan 2 dan juga fast Ethernet 3 dan 4. Nah, satu laptop menuju ke fast Ethernet 1 dia masuk ke VLAN 10, sedangkan yang eh, laptop yang kedua menggunakan VLAN 20 melalui fast Ethernet 3. Tadi kita juga tambahin mode terang di gigabit Ethernet-nya, jadi kita sambungin ke gigabit Ethernet 1, sini gigabit Ethernet 1 juga. Nah, lalu kita setup kembali di bagian si switch yang kedua. Nah, kita tambahin lagi laptop di sini, laptop di sini. Oke, kita bisa konfigurasi juga. Kita pasang dulu kabel konsolnya. Terus kita konfigurasi. Masuk ke terminal. Oke, kita sudah di terminal. Kita langsung enable config T, IP domain, no IP domain, lookup. Kalau ketik, kalau masukin dulu no IP domain lookup. Nah, oke, udah IP domain lookup. Kita tambahin VLAN-nya. VLAN 10. Kita kasih namanya client. VLAN 20. Kasih namanya client 2. Interface rank sama, kita tambahin interface rank yang sama aja. Pas Ethernet 0, 1, 2. Nah, di sini sama juga kita tambahin 1, 2 untuk VLAN 10 juga. Jadi kita ganti dulu dia ke switch port mode access biar dia bisa ngeakses VLAN-nya. Oke, switch port mode access. Oke, terus kita tambahin VLAN-nya switch port access VLAN 10.
Terus kita tambahin juga interrank, pas Ethernet 03 dan 4. Nah, terus kita ganti switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 20. Switch port akses VLAN 20. Oke, VLAN-nya udah kita tambahin, terus udah kita berikan akses juga ke port yang sama. Kita langsung N aja. Oke, terus kita cek dulu VLAN-nya apakah sudah tambah, dan ya di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya. VLAN-nya, kliennya sudah kita tambahin ke fast Ethernet 1 dan 2. Terus 20 juga sudah lewat di port yang sama juga di fast Ethernet 3 dan 4. Dan teman-teman pun kalau mau ingin merubah atau ingin menggunakan interface yang lain bisa-bisa aja ya, mau pakai ke fast Ethernet 5 mungkin dan 6, atau mungkin mau pakai fast Ethernet 5 doang, atau mungkin mau pakai fast Ethernet semuanya gitu. 0 sampai 24 ini ya. Dan ini si VLAN satunya, yang mana ini VLAN default bawaan ya dari si switch yang kita pakai, itu switch Cisco Catalyst. Nah, di sini VLAN 10 dan 20-nya sudah ditambahkan. Jadi kita tinggal langsung aja menambahkan si IP address-nya ke si laptop yang kita gunakan. Jadi kita tinggal tambahin lagi aja di sini. Ethernet 1. Sini pas Ethernet 3. Nah, kita harus tambahin juga IP-nya di sini. 72, 16, 10, 2. 255. Oke. Terus ini yang menggunakan IP 192, 68, 10, 2. 255, 255. Terus di sini kita tambahin juga 172, 16, 10, 3, 16, 10. Di sini kita tambahin juga IP-nya 92168. Oke, terus kita coba ping 168, 10, 1. Nah, di sini dia pasti langsung lewat karena kita udah tambahin IP di switch satunya. Begitu juga ke IP yang 2, yaitu IP si laptopnya. Dia bakalan langsung ngeping. Dan perlu diketahui ya teman-teman, ini hanya berlaku untuk satu VLAN yang sama ya. Jadi kalau kita coba melakukan ping ke si IP 172, itu dia nggak bakal replay karena si 172 itu berada di VLAN 10, sedangkan IP di 192 ini berada di VLAN 20. Mau kita coba ping pun dia tetap nggak bakal replay. Kita ganti 172, 16, 10, 1. Nah, dia bakalan tetap time out karena ini VLAN-nya berbeda gitu. Nah, jadi kita pun bisa nambahin juga si IP di interface VLAN yang udah kita berikan atau kita tambahin di switch-nya tadi. Nah, ini di switch ini. Si switch 1 ini berbeda dengan si switch yang 0 ini. Cuman fungsinya tetap sama gitu. Saling menghubungkan dan saling berkomunikasi. Walaupun si switch 1 ini nggak ada kita pasang IP di interface VLAN-nya. Kita bisa cek juga show interface VLAN 10. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Nah, VLAN 10 ini sudah up. Cuman ini nggak ada kita kasih IP sama sekali. Kita hanya ngelewatin VLAN-nya doang. Nah, kenapa dia bisa saling terhubung ya? Karena kita udah tambahin nih si mode terang ini. Nah, di bagian sini kita kasih terang. Karena kita udah tambahin switch mode terang. Itulah kenapa dianya jadi bisa ngeping.
Nah, kita coba lihat di sini, show interface VLAN 10. Nah, ini kita tadi tambahin nih IP address-nya 172.16.10/24. Karena segmen kita pakai tadi 255.255, jadi teman-teman bisa lihat. Nah, kita coba bandingkan. Nah, di bagian switch yang satu kita nggak ada kasih IP, di switch 0 kita kasih IP. Nah, mau kita kasih IP dan nggak kasih IP pun tetap bakalan berfungsi deh, teman-teman, karena dia masih berada dalam satu segmen dan satu interface yang sama gitu. Jadi itu salah satu hal yang perlu teman-teman perhatiin dalam penggunaan switch. Sebenarnya fungsi switch ini hanya meneruskan si alamat IP-nya saja, tapi kita bisa tambahin juga karena fitur si Cisco ini bisa mengatur dan melakukan konfigurasi tersendiri terhadap VLAN yang kita gunakan. So, jadi ini salah satu implementasi dasarnya menghubungkan dua switch dengan interface VLAN yang berbeda. So, teman-teman silakan coba sendiri. Ini gambarannya dan topologinya. Terima kasih bagi teman-teman yang udah mendengarkan. Semoga bermanfaat.